Oke, saya balas VT buat Kak Bedal Dugal, ya nama akun Bedal Dugal, ya. Apakah setelah penggunaan Gardasil 9 sebanyak 3 kali, kemudian kedepannya sudah tidak perlu melakukannya lagi, ya, atau harus diulang setiap 1 tahun 1 kali, 1 tahun sekali? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup menarik. Jadi begini, Gardasil 9 ini digunakan untuk mematikan virusnya yang sudah masuk ke dalam tubuh, ya. Adapun dia akan menjadi pencegah ketika masa pengaruhnya masih ada Gardasil 9 ini. Jadi tidak akan terus-menerus dia akan menjadi terhindar dari virus HPV-nya. Jadi tergantung dari faktor penularannya. Ya. Jadi virus HPV itu masuk ke dalam tubuh karena kan faktor penularannya ada, yaitu dari hubungan seksual. Jelas itu paling utama, ya 90% dari hubungan seksual. Jadi tetap harus hati-hati. Ketika pasangan, misalnya seorang suami punya keluhan kutil kelamin, meskipun si istrinya sudah Gardasil 9, ya, kalau misalnya masih baru-baru nih, mungkin karena masih masa pengaruh Gardasil 9-nya masih ada, kemudian berhubungan, mungkin bisa jadi tidak kena si istrinya. Tapi itu tidak akan terus berlanjut, ya. Maka harus pengobatan si suaminya. Jadi tidak mungkin akan terus mencegah ya Gardasil 9 ini, ya. Jadi tetap cara terbaik adalah pasangan tidak mengalami keluhan kutil kelamin juga, atau tidak seks bebas untuk si pria. Si prianya tidak seks bebas, ya. Kemudian si istrinya juga intinya untuk pasangan suami dan istri pencegahan terbaik adalah setia. Itu aja nomor 1, ya. Jadi tidak ada yang namanya pencegahan Gardasil 9 ini akan terus mencegah, ya, menjamin, itu tidak ada, ya. Jadi tidak ada jaminan Gardasil 9 ini akan terus menjadi pelindung agar tidak terkena atau terpapar oleh virus HPV-nya. Jadi harus hati-hati, ya. Karena faktor utama penularan kan sudah jelas dari hubungan seksual, itu 90%. Kemudian 5% sampai 10%-nya adalah dari fasilitas umum yang digunakan. Misalnya contoh WC umum atau toilet umum. Maka jangan sembarang deh. Kalau misalnya memang terlihat kotor, ya nggak usah pakai. Gitu aja udah, ya. Dan kemudian untuk kita bisa perhatikan juga pasangan. Kalau pasangan misalnya seorang suami punya keluhan kutil kelamin, maka pengobatan. Ya, kemudian atau si istrinya juga mengalami keluhan kutil kelamin, maka pengobatan juga. Nah, kemudian pengobatan juga harus dilakukan keduanya. Jadi si istri juga pengobatan, si suami juga pengobatan. Kalau misalnya hanya salah satunya saja, misal contoh si istri nggak pengobatan, meskipun kutil kelaminnya belum tumbuh, tapi si suaminya aja yang pengobatan. Nah, tidak menjamin si istrinya ini meskipun belum tumbuh keluhan kutil kelamin, tapi sudah jelas virus HPV-nya biasanya ada. Ya, jadi si istri meskipun kutil kelaminnya belum tumbuh, dia bisa coba untuk penggunaan Gardasil 9-nya untuk mematikan si virusnya. Kemudian si pria, dia kutil juga harus dibuang, dia juga harus Gardasil 9. Jadi cara membuang si kutilnya adalah dengan operasi, tindakan operasi, ya, laser, bedah listrik atau cutter, ya. Kemudian Gardasil 9-nya juga harus pakai. Jadi intinya kalau memang pasangan suami istri, keduanya harus pengobatan. Adapun kalau misalnya masih single, ya silakan tetap, kalau kutil kelaminnya juga ada, ya kutil kelaminnya juga harus dibuang, kemudian harus Gardasil 9. Nah, itu ya. Kalau misalnya biayanya ada. Sekali lagi, untuk yang biayanya ada, silakan penggunaan Gardasil 9-nya. Adapun kalau misalnya opsi lain, silakan dari saya ada untuk produk Gangji Gosia, kemudian ada PPK. Jadi 4 botol produk ini untuk mematikan si virusnya, penyebab utama keluhan kutil kelamin. Nah, kemudian ini adalah paket dalamnya, sedangkan paket luarnya untuk merontokkan atau membersihkan si kutilnya juga ada paketnya. Ini paket luarnya, ya. Itu aja informasi dari saya. Adapun masih bingung dengan seputar keluhan kutil kelamin dan juga mengenai produknya,